Teman-teman pernah membuka website seperti Google, YouTube, ataupun Wikipedia? Semua website itu memiliki satu kesamaan, yaitu dibangun dengan fondasi yang sama, HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah sebuah bahasa markah yang dibuat untuk membangun dan menampilkan halaman web. Gampangnya, HTML ini semacam kerangka bangunan yang mengatur struktur dari halaman website kita, mulai dari teks, gambar, tombol, dan link, serta fungsi-fungsi lainnya. Dan masih banyak elemen-elemen lainnya. Jadi tanpa HTML, website teman-teman itu hanyalah halaman putih kosong yang tidak ada isinya. Nah, di SMA sekarang, pada pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT, telah mengenalkan HTML sebagai bahasa pemrograman dasar. Artinya teman-teman tidak lagi hanya menjadi seorang pengguna internet, tapi juga bisa menjadi kreator internet itu sendiri. Nah, pada video ini aku akan mereview ulang apa yang telah aku pelajari di sekolah tentang HTML dasar dan tag-tag apa saja yang sering digunakan. Disclaimer teman-teman, video ini bukan tutorial untuk mempelajari HTML dari 0 sampai mahir, melainkan video ini merupakan review atau rangkuman dari hal-hal yang telah aku pelajari mengenai HTML dasar yang telah aku pelajari di kelas. Jadi siapkan cemilan dan minumannya dan mari kita ngoding. Nah, sekarang kita udah berada di laptop. Aku menggunakan software Visual Studio Code. Silakan teman-teman menggunakan software text editor yang lain. Biasanya di sekolahku menggunakan Notepad++. Jadi teman-teman silakan dikondisikan saja dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, teman-teman, di sini aku akan membuat sebuah file dulu. Biasanya file pertama itu namanya index.html. Dan kita akan menulis semua program HTML kita di sini. Nah teman-teman, untuk memudahkan aku, daripada aku bolak-balik buka browser, terus aku buka sini lagi, buka browser lagi, lalu bolak-balik terus kayak gitu, lebih baik teman-teman install sebuah extension yang bernama Live Preview. Ini khusus untuk pengguna Visual Studio Code ya. Jadi ada extension yang namanya Live Preview. Silahkan teman-teman download. Pastikan di sini sudah enable ya. Terus teman-teman balik. Nah, kita akan membuat struktur HTML dasarnya terlebih dahulu yang aku pelajari di sekolah seperti ini. Jadi teman-teman, untuk menulis naskah dasar HTML atau skrip dasar HTML, teman-teman bisa menulis seperti ini, HTML. Jadi kita tulis dulu HTML dasarnya kayak gini, tag HTML. Terus ada dua tag, ada tag kepala yaitu head, ada tag badan yaitu body. Nah, kayak kita sebagai manusia kan ada bagian kepala, ada bagian badan ya. Nah teman-teman, yang ada di bagian head ini adalah bagian kepala dari websitenya. Misalkan kayak title, terus teman-teman menambahin link untuk CSS nantinya untuk memodifikasi halamannya agar lebih cantik, atau menambahkan otak pada websitenya agar lebih pintar. Nah di sini aku mau nambahin title terlebih dahulu agar halamannya memiliki judul. Jadi misalkan belajar HTML. Oke, sepertinya aja titlenya. Terus di sini ada body. Nah body ini adalah isi dari konten website kita teman-teman. Nah ya, aku juga lupa satu tag penting ya tentang HTML. Jadi di sini sebelum kita mulai tag HTML-nya, kita akan buka dengan doctype. Doctype tanda seru doctype. Nah, ini apa teman-teman? Ini untuk memverifikasi websitenya agar mengetahui browser kita itu bahwa kita ingin menggunakan versi HTML terbaru yaitu HTML5. Nah, oke teman-teman. Ini untuk tag-tag dasarnya. Jadi teman-teman minimal harus punya ini dulu dan kita akan coba menjalankan ini. Di sini aku coba pakai halo, saya Mahyama Delta. Lalu kita save, tekan CTRL-S ya. Lalu kita klik kiri, lalu ke show preview. Nah, akan ada muncul bar baru seperti ini, ada sidebar baru yang menampilkan seperti browser. Dan di sini sudah tertulis halo, saya Mahyama Delta. Nah, enaknya menggunakan extension ini teman-teman. Ketika teman-teman melakukan perubahan sedikit pada halaman pada program teman-teman, maka akan langsung otomatis terupdate. Misalkan saya hapus modelannya, maka dia akan langsung otomatis terupdate. Nah, inilah apa salah satu enaknya dari extension Live Preview. Jadi silakan teman-teman download dan silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kalau aku terus terang lebih enak pakai extension ini. Nah, oke. Untuk tag-tag dasar, aku udah mempelajari H1 ya. Jadi H1 ini singkatnya untuk judul. Misalkan teman-teman yang suka bikin makalah pasti paham banget, ada judul, ada subjudul, ada sub dari subjudul. Nah, ini diimplementasi dalam HTML dengan menggunakan H1. Di sini misalkan aku menggunakan judul kamar fandom seperti ini. Nah, maka dia akan membuat satu teks yang besar daripada teks sebelumnya. Kalau sebelumnya kan misalkan di sini halo, saya Mahya. Nah, ini kan teksnya kecil ya. Teksnya kecil, dan ini di refresh kalau misalkan belum update.
Ini kan teksnya kecil, nah ini teksnya agak gede dan lebih bold ya. Dia ada efek boldnya seperti ini. Nah, tag H ini teman-teman, ya, oh ya aku lupa, tag HTML itu pasti ada tag pembuka dan tag penutup, kecuali beberapa tag khusus ya. Oke, kita akan pelajari dulu tag yang ada pembuka dan penutupnya. Itu udah H1, jadi tagnya itu harus membungkus teks yang mau kita jadikan heading atau jadikan huruf yang besar di sini. Nah, terus selain H1 ada H2. H2 misalkan ini adalah ditulis oleh, nah seperti ini. Dan ya pasti H2 ini lebih kecil daripada H1 karena dia lebih kecil, atau bisa kita bilang sebagai subjudul dari halaman kita. Lalu kita bisa tulis H3, dia akan lebih kecil lagi. Misalkan di sini aku tulis Mahyama Delta. Lalu ada H4, aku misalkan tulis apa ya? Ini subnya subjudul, dan ada tag H5. Kalau tidak salah ada sampai H6 teman-teman. Kalau udah lebih dari itu dia nggak bisa lagi. Dan misalkan aku tulis lorem aja gitu ya, lorem seperti ini. Terus ada H6, H6 lebih kecil lagi. Ini heading terkecil. Nah ini ya, bisa teman-teman lihat di sini tulisannya kecil banget, bahkan ini kayaknya aku nggak tahu bakal kelihatan di screen record atau enggak, tapi di sini aku ngeliat ini aja kecil banget dan biasanya jarang dipakai sih. Kita maksimal paling pakai sampai H3, tapi nggak ada salahnya teman-teman pelajari ini. Nah next, ini udah untuk heading. Di sini aku hapus ya teman-teman headingnya. Nextnya ada teks paragraf. Nah teks paragraf ini seperti namanya paragraf, jadi dia bisa menampilkan teks yang panjang. Jadi misalkan aku menulis lorem, ini kalau teman-teman menggunakan Sublime Text atau menggunakan Visual Studio Code, teman-teman bisa menuliskan teks random lorem, terus teman-teman tulis 100, lalu teman-teman pencet tab yang di sebelah kiri huruf Q. Nah dia akan mengenerate huruf random seperti ini. Nah ini untuk paragraf ya teman-teman. Kalau misalkan di sini bikin spasi, dibikin enter, terus teman-teman tulis lorem lagi, dia gak akan bikin spasi. Kenapa? Karena si HTML-nya masih menganggap, oh dia masih dalam satu kalimat yang sama, masih dalam satu paragraf yang sama. Jadi dia tidak membuat enter baru untuk teks selanjutnya gitu. Nah, gimana solusinya? Solusinya teman-teman bisa menggunakan tag P yang baru. Jadi di sini teman-teman bisa bikin tag P lagi agar ada spasinya. Seperti ini tuh. Jadi dia selesai di sini ist, terus di sini dia ada spasi. Baru lanjut lagi lorem ipsum dolorsit amet. Terus di sini baru magni. Nah, begitu teman-teman. Ini untuk tag H1 dan tag A. Gimana? Masih mudah bukan untuk mengikutinya? Next kita akan lanjut ke elemen gambar. Nah, untuk gambar teman-teman, ini gampang teksnya. Tinggal img. Terus ada dua atribut, ada src, ada alt. src ini adalah lokasi gambar kita. Kalau teman-teman mau menyalin dari internet bisa. Jadi teman-teman cara untuk mengambil gambar dari internet misalkan, misalkan aku mau mengambil gambar ini dari internet, yaitu gambar freehand ya. Teman-teman klik dulu. Nah, lalu di sini kan ada gambarnya teman-teman ya. Nah, teman-teman klik kiri, terus teman-teman tahan. Lalu teman-teman seret ke tab baru. Nah, di sini teman-teman akan mendapatkan URL untuk link secara online-nya. Jadi teman-teman kalau mau menggunakan gambar yang secara online, pastikan teman-teman terkoneksi dengan internet. Nah, ini gambarnya akan ke load di halaman kita. Nah, untuk ALT teman-teman, ALT ini akan tertampil apabila halaman dari link kita atau halaman dari sumber kita ini itu error atau sudah tidak ada lagi gambarnya. Nah, misalkan teman-teman di sini ada salah penulisan nih, misalkan di sini nggak ada P-nya. Nah, kan dia bakal kosong tuh. Daripada kosong, teman-teman mending dikasih ALT. ALT-nya ini kayak sebuah gambar, teks untuk memberikan gambaran. Seharusnya gambar apa yang muncul pada halaman website kita. Misalkan di sini gambar free errand. Nah, di sini teman-teman bisa lihat harusnya dia ada gambar kayak gambar rusak gitu. Oh, nggak ada ya. Berarti kalau pakai ekstensi live preview nggak ada. Nah, ini aku akan kembalikan lagi, dia akan menampilkan gambar freehand. Nah, teman-teman, ada satu masalah lagi yang muncul. Gambarnya terlalu besar. Lalu gimana cara mengecilkannya? Kita bisa menggunakan atribut yang bernama width. Jadi kita tulis width, width, lalu kita masukkan mau ukurannya berapa. Misalkan di sini aku mau ukurannya 700. Nah, dia akan ukurannya seperti ini.
700 mungkin masih kebesarnya, kita bikin 600 mungkin. Nah seperti ini cukup ya, cukup kelihatan gambar freernya. Nah seperti itu untuk gambar web, untuk mengupload gambar yang dari internet secara online. Nah sekarang gimana kalau sumber gambarnya itu dari lokal atau dari komputer kita nggak mau ngambil dari internet secara online karena takutnya nanti yang akses website kita tuh secara offline gitu. Oh bisa teman-teman, caranya adalah dengan kita download dulu gambarnya. Misalkan di sini aku mau cari gambar freerun yang lain. Nih misalkan gambar freerun yang ini kita drag dulu ke tabnya dulu. Nah terus di sini kita klik kanan terus save as, kita simpan di folder yang sama dengan folder kita bikin. Ini ya di folder belajar HTML, kita klik terus teman-teman rename menjadi nama yang diinginkan oleh teman-teman. Misalkan di sini aku mau kasih nama freerun. Nah akan terdownload di sini. Lalu kita akan kembali ke Visual Studio Code-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ada file baru di halaman website kita, di halaman folder kita, namanya freerun.jpg. Nah pastikan teman-teman namanya ini jangan keliru, karena kalau keliru nanti gambarnya tidak muncul. Oke, kita akan masukkan ke dalam website kita. Ini kita masukkan lagi img, terus kita akan masukkan nama gambarnya freerun.jpg. Nah udah, kita save, kita scroll sedikit ke bawah. Nah tuh ya, gambarnya udah muncul, cuma tadi masalahnya masih sama, gambarnya kebesaran. Jadi kita kecilin dulu, kasih width-nya 600. Nah kita lihat, nah, gambarnya sekarang udah sama seperti yang gambar di atas. Ini untuk menampilkan gambar. Nah selanjutnya teman-teman, di sini kan kayaknya website kita nggak bisa berpindah-pindah halaman ya. Tapi kan biasanya website itu kan bisa pindah-pindah halaman. Misalkan aku ada di halaman home, pengen pindah ke halaman about, dari halaman about mau pindah lagi ke halaman kontak misalkan, terus mau pindah-pindah lagi. Nah gimana caranya teman-teman? Ada sebuah tag namanya A ya, jadi sebuah tag A. Nah tag A ini adalah fungsinya untuk pindah-pindah halaman teman-teman. Jadi di sini misalkan teman-teman mau menuliskan, di sini ada home, terus teman-teman save. Nah kok nggak muncul mah ya? Kenapa nggak muncul? Karena dia ada letaknya di paling bawah di sini nih. Jadi teman-teman urutan program itu sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan urutannya, elemen-elemennya itu. Jadi dari atas ke bawah. Karena di sini kebetulan aku tulisnya A-nya di bawah, makanya dia muncul di bawah kayak gini. Ini home-nya di bawah kayak gini. Nah teman-teman, kita bisa pindahkan ini ke atas seperti ini. Ini yang halo saya Mahya, kita hapus saja. Lalu seperti ini. Nah di sini akan muncul home. Nah terus home ini mau kita apakan? Di sini ada href. Href itu adalah lokasi mau kita tuju ketika kita ngeklik home ini, ngeklik tag A ini. Nah di sini kita harus bikin sebuah file baru teman-teman. Di sini misalkan aku mau kasih file lagi, namanya about.html. Nah about ini mungkin nanti isinya adalah file-file yang berisi tentang diriku. Misalkan Mahya Madelta itu siapa, umurnya berapa, tinggal di mana, dan keterangan-keterangan informasi pribadi lainnya. Nah di sini aku akan membuat halaman HTML terlebih dahulu. Seperti ini. Jadi ini adalah halaman about. H1 halaman about seperti ini. Nah teman-teman, tinggal kita ke index.html dan kita link nih hrefnya ke nama file yang di sini, about.html. Jadi kita kasih aja nama about.html. Nah kita save. Sekarang kita coba teman-teman. Tombol home ini kan bisa diklik, kita coba klik, boom. Nah sekarang kita sudah berpindah ke halaman about. Dan ketika teman-teman melakukan update di sini pun akan langsung otomatis dia terupdate. Misalkan di sini aku mau nambahkan P. Halo, nama saya Mahya Madelta. Terus aku mau bikin tag lagi. Saya seorang programmer SMA. Seperti ini. Tinggal di refresh saja ya kalau belum muncul. Nah tuh.
udah muncul. Nah cuma kok kita nggak bisa kembali lagi ke website, ke halaman indeksnya. Nah gampang teman-teman, tinggal kita kasih lagi tag A yang ini agar kita bisa kembali ke halaman indeks. Nah di sini kita tulis saja misalkan kembali. Nah dia akan kembali lagi ke halaman indeks. Jadi kita bisa gonta-ganti halaman semau kita, tuh ya. Nah cuma teman-teman, kalau misalkan kita punya banyak link nantinya dia akan kelihatan jelek ya. Misalkan di sini aku punya link lagi, misalkan aku mau bikin tabel gitu kan, nanti kita akan ada materi tabel, terus ini kita tabel. Nah kalau kita refresh ya, kita kembali, nah dia bakal jelek nih kayak gini nih, tuh dia akan ke samping. Nah aku maunya dia kayak bullet and number di Word gitu. Jadi kan di Word ada fitur kayak bullet and number. Itu gimana cara bikinnya? Cara bikinnya adalah dengan menggunakan UL lalu LI. Nah ini biar ada bulletnya. Jadi LI itu bullet, OL itu ada numbernya gitu lah, ada urutannya LI. Nah jadi dia jauh lebih rapih seperti ini. Nah atau teman-teman bisa tambahkan lagi nih, di sini ada HUT2, daftar, menu. Nah seperti ini teman-teman. Nah kita sekarang sudah bisa berpindah-pindah halaman, misalkan ke home, maaf ya ini about ya harusnya, ini ke about, terus dia bisa kembali lagi ke halaman index. Nah kita akan lanjut ke tabel teman-teman. Untuk tabel ya, di sini karena halaman tabel belum dibikin, kita bikin dulu halaman tabelnya, namanya tabel.html. Seperti biasa kita pakai tag HTML-nya, silahkan di copy aja dari halaman sebelumnya, halaman tabel. Nah di sini teman-teman kita menggunakan TK1 belajar tabel. Nah di sini aku akan membuat tabel yang sederhana aja teman-teman, yang nggak aneh-aneh. Jadi di sini kita menggunakan struktur tabel, yaitu menggunakan tag table, terus dalamnya ada tr, ada tr, terus th untuk judul. Nah untuk nanti selanjutnya kita akan menggunakan tr terus td. Nah misalkan aku mau bikin daftar buku-buku yang pernah aku baca gitu ya dari tabel ini, udah tinggal aku tulis saja. Pertama ini th-nya itu nomor, pertama itu. Yang kedua adalah kita copy aja judul buku, kita copy lagi, terus nama penulis, udah ya itu aja, sederhana dulu. Nah nomor bisa kita isi dengan nomor, misalkan 1 gitu ya, urutan pertama. Terus judul buku, misalkan judulnya itu adalah Atomic Habit. Terus penulisnya adalah kalau nggak salah James Clear ya, tolong koreksi. Nah seperti ini. Nah tapi ini kok tabelnya kok kosong kelompong begini mah ya, nggak ada apa namanya, nggak ada garis-garisnya. Biasa kan tabel kan ada garis-garisnya gitu ya. Nah di sini teman-teman di tag tabelnya teman-teman kasih atribut border. Nah tuh ya udah muncul, kasih dia border 1, dia bakal muncul kayak garis-garisnya begitu. Nah yaudah teman-teman tinggal lengkapi aja di sini. Kalau teman-teman mau tambahin gambar silahkan tambahin gambar. Kalau teman-teman mau tambahin link kayak tadi juga bisa. Misalkan di sini ada kita tambahin lagi th untuk misalkan cek buku. Terus teman-teman mau kasih link bukunya gitu, misalkan di sini A. Misalkan teman-teman mau klik di sini, untuk mendapatkan bukunya gitu. Nah teman-teman bisa menambahkan ini tinggal di copy aja, terus kita taruh di bawah. Ini misalkan buku kedua yang aku baca itu adalah kalkulus dasar, aku lupa karyanya siapa, jadi ya misalkan anggaplah Al-Khawarizmi gitu ya, Khawarizmi. Dan ya teman-teman bisa lanjutkan ini terus. Jadi satu ini teman-teman harus copy, terus teman-teman paste di bawah, dan silahkan isi sesuai kebutuhan dengan teman-teman. Teman-teman bebas mau nambahin gambar boleh, mau nambahin link boleh, mau nambahin teks kayak tadi juga boleh, asalkan teman-teman masih di dalam TD-nya ini. Nah ini untuk tabel. Nah sekarang ada satu masalah, kita nggak bisa pindah lagi ke indeks. Nah
Jadi teman-teman, untuk memudahkan ya, di sini aku akan bikin daftar listnya dulu untuk tabel untuk di bagian indeksnya ini. Jadi dari tabel biar teman-teman nggak bolak-balik ya. Misalkan di sini kamu bikin tag A, kita kasih nama kembali aja biar gampang. Di sini index.html. Nah, di sini bisa kembali set. Nah, kita bikin di sini list halaman yang kita punya. Jadi di sini misalkan ada li, terus ada tag A. Nah, di sini kita ke index.html untuk kembali misalkan. Nah, terus teman-teman tinggal kita copy aja satu ini. Satu ini kita copy. Kita copy yang URL-nya, terus kita masukin ke sini tabel. Nah, ini bisa kita langsung masukin ke sini. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lagi untuk membuat link satu-satu untuk kembali ke halaman sebelumnya gitu. Ini di about juga kita kasih list link yang tadi. Jadi teman-teman gampang untuk manuver atau pindah-pindah halaman nanti. Dan ke about. Nah, di sini masih ada, bisa kembali. Terus ada ke tabel, ada ke about. Bisa ke about, bisa kembali lagi. Begitu teman-teman. Mungkin segitu aja untuk video kali ini karena udah kepanjangan juga. Ini udah sekitar 20 menitan ya. Jadi begitu aja dulu teman-teman untuk tutorial HTML dasar yang aku pelajari di sekolah. Terima kasih telah menonton sampai akhir and I'll see you the next video. Bye bye.